Periode 2 tahun pertama kehidupan merupakan masa emas atau golden age. Nah, moms, oleh karena itu diperlukan zat gizi yang cukup dan sesuai sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Nah, bayi yang baru lahir sangat disarankan untuk diberikan ASI karena ASI memiliki peranan yang sangat penting untuk proses kesehatan dan kelangsungan hidup. Pasti inginkan ASINya banyak dan melimpah. Yuk kita simak video ini sampai akhir dan ikuti tipsnya. Perkenalkan, saya Cendi Nurgajayanti sebagai ahli gizi Rumah Sakit Jasa Kartini. Senang sekali pada kesempatan ini saya dapat sharing mengenai pentingnya zat gizi untuk meningkatkan produksi ASI. Moms, produksi ASI secara alami pertama kali dimulai ketika ibu mendapatkan rangsangan berupa isapan oleh mulut bayi pada puting ibu atau ketika ASI diperah. Nah, pada proses menyusui atau ketika menyusui, moms harus tetap percaya diri, yakin, dan semangat sehingga dengan percaya diri yang tinggi atau semangat yang tinggi dapat meningkatkan kerja hormon oksitosin atau hormon yang dapat meningkatkan pengeluaran ASI. Memang pada kenyataannya ketika menyusui terjadi beberapa kendala seperti ASI kurang banyak atau tersendat. Nah, beberapa kendala tersebut terjadi karena beberapa faktor, seperti yang pertama faktor stres, lalu yang kedua cara menyusui yang kurang tepat, lalu yang ketiga karena faktor zat gizi atau kekurangan gizi. Namun, tidak usah khawatir ketika moms mengalami kendala ketika menyusui, ada beberapa cara untuk melancarkan dan meningkatkan produksi ASI, yaitu yang pertama dengan sering menyusui. Dengan sering menyusui dapat meningkatkan kerja hormon oksitosin sehingga dapat meningkatkan kelancaran atau proses produksi ASI sehingga ASI akan lebih banyak dan melimpah. Yang kedua, cukupi kebutuhan cairan. Jadi moms, untuk ibu menyusui diperlukan 2,5 liter sampai 3 liter atau setara dengan 8 sampai 10 gelas air minum per hari. Nah, yang ketiga, cukupi asupan makan ibu, yaitu konsumsi makanan yang beraneka ragam dan sesuai dengan kebutuhan individu. Biasanya pada ibu menyusui diberikan atau ditambah sebanyak 500 kilokalori. Jadi dalam satu piring makan terdapat sumber karbohidrat, sumber protein, baik protein hewani maupun protein nabati, dan sumber lemak serta vitamin dan mineral. Yang keempat yaitu konsumsi makanan yang mengandung lactogroup. Lactogroup itu moms merupakan zat yang dapat meningkatkan produksi ASI secara alami. Moms harus tahu beberapa makanan yang mengandung lactogroup. Yang pertama yaitu ada daun katuk. Nah, daun katuk ini sangat familiar atau sangat banyak diketahui oleh masyarakat, terlebih oleh ibu menyusui. Karena daun katuk ini dapat meningkatkan produksi ASI dengan cara meningkatkan kerja hormon oksitosin. Selain itu, kandungan gizi yang terdapat pada daun katuk ini sangat baik untuk ibu menyusui karena di dalamnya terdapat zat gizi berupa antioksidan, lalu ada sumber protein, serat, dan vitamin serta mineral. Oke, selain daun katuk, ada juga daun kelor. Nah, daun kelor ini tidak kalah penting untuk ibu menyusui karena pada daun kelor terdapat zat gizi seperti vitamin dan mineral serta asam amino yang diperlukan oleh ibu menyusui untuk meningkatkan produksi ASI. Oke moms, selain daun kelor ada juga daun bayam. Nah, daun bayam ini mengandung tinggi zat besi sehingga dapat membantu proses atau produksi ASI. Selain daun bayam, beberapa makanan yang mengandung tinggi zat besi yaitu seperti daging merah, kacang-kacangan,
sayuran hijau seperti brokoli dan buncis. Jadi Moms, Lactoguk juga dapat ditemukan di beberapa makanan, yaitu seperti kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu banyak sekali jenisnya, seperti kacang hijau, kacang almond, kacang tanah, kacang kedelai, atau kacang merah. Jadi Moms juga atau ibu menyusui sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi kacang-kacangan untuk membantu proses produksi ASI. Oke Moms, tadi ada beberapa makanan yang dapat membantu untuk meningkatkan jumlah atau produksi ASI. Ada juga beberapa zat gizi yang dapat mempengaruhi kualitas ASI sehingga sangat penting dikonsumsi oleh ibu menyusui. Yang pertama ada DHA. Nah, DHA ini merupakan zat gizi yang penting sekali untuk proses pembentukan sel saraf. Sumber DHA ini dapat kita temui pada makanan seperti telur, kacang kedelai, dan makanan seafood atau makanan laut. Yang kedua, ada berbagai jenis vitamin seperti vitamin D, vitamin C, dan vitamin A. Nah, vitamin sangat diperlukan untuk proses kekebalan tubuh. Selain itu, pada vitamin D diperlukan juga untuk membantu bayi atau si kecil mengurangi resiko kekurangan kalsium. Sumber vitamin ini atau vitamin D dapat kita temui di berbagai makanan seperti susu atau olahannya. Selain itu juga ibu menyusui sangat dianjurkan untuk mendapatkan sinar matahari secara langsung atau berjemur sehingga mendapatkan vitamin D secara alami. Oke Moms, selain tadi beberapa makanan dan zat gizi yang diperlukan untuk menunjang proses produksi ASI, terdapat beberapa treatment atau cara lain yang dapat dilakukan di rumah, seperti yang pertama yaitu mengompres payudara dengan air hangat, lalu yang kedua memijat payudara secara lembut, selanjutnya yang ketiga yaitu memerah ASI per 3 jam, dan yang paling penting yaitu jangan stres. Maka dari itu diperlukan kerjasama dengan ayah di rumah sehingga Moms atau ibu menyusui dapat selalu merasa tenang, nyaman, dan bahagia. Itulah beberapa tips dan cara yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya makanan dan zat gizi untuk produksi ASI. Nah, setelah Moms melakukan beberapa cara tersebut, namun merasa ASI yang dikeluarkan masih sedikit atau kurang, maka saya sarankan untuk konsultasi lebih lanjut dengan dokter atau konsultan ASI sehingga mendapatkan penanganan lebih lanjut. Baik Moms, jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube Rumah Sakit Jasa Kartini sehingga kami terus dapat bersemangat untuk memberikan informasi mengenai kesehatan dengan cara subscribe, komen, like, and share atau nyalakan notifikasinya. Oke, untuk Moms yang ingin berbagi pengalaman seputar menyusui, dapat langsung saja tulis pengalaman Moms di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semangat mengasihi dan selamat Hari Pekan ASI Sedunia. Sampai jumpa pada video berikutnya.